Regresi linier sederhana atau simple linear regression. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Variabel faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, kita akan membahas mengenai model regresi linier sederhana atau simple linear regression. Adapun bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah B X, di mana Y merupakan variabel akibat atau respons, X merupakan variabel faktor penyebab, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien regresi pada masing-masing variabel faktor penyebab. Nah, untuk mencari nilai A digunakan dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y1 dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikali sigma X1 Y1 dibagi dengan N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Kemudian, untuk mencari nilai B dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma X1 Y1 dikurang sigma X1 sigma Y1 dibagi dengan N dikali dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asumsi pada regresi linier sederhana. Ada 4 asumsi yang digunakan. Adapun keempat asumsi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asumsi normalitas. Yang kedua, ada asumsi autokorelasi. Yang ketiga, ada asumsi heteroskedastisitas. Yang keempat, ada asumsi multikolinearitas. Nah, kita akan membahas asumsi pada regresi linier satu persatu, dimulai dari yang pertama yaitu uji normalitas atau asumsi normalitas, yang mana uji ini bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak nih teman-teman sekalian, yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Nah, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji C kuadrat, uji Lilliefors, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang kedua yaitu uji autokorelasi atau asumsi autokorelasi, yang mana uji ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya atau yang disebut dengan T dikurang 1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi ini bertujuan melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Selanjutnya, asumsi pada regresi linier yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Adapun uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat
terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut dengan homoskedastisitas. Nah, deteksi heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai prediksi dengan nilai residualnya. Kemudian model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar, ataupun sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Gleiser, uji Park, atau uji White. Kemudian yang keempat ada uji multikoliniaritas, yang mana uji ini berguna untuk melihat ada atau tidaknya korelasi atau keterkaitan yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikoliniaritas adalah dengan variance inflation factor atau VIV. Korelasi persen antara variabel-variabel bebas atau dapat melihat eigenvalues dan condition index. Sekarang kita akan membahas tentang metode kuadrat terkecil yang juga sering disebut dengan least squares method atau regresi linear. Metode kuadrat terkecil merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Terkadang, proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel data berupa fungsi linear disebut sebagai regresi linear. Nah, secara singkat, metode kuadrat terkecil ini adalah salah satu metode pendekatan atau pembentukan persamaan garis lurus dari titik-titik data, sehingga kita akan mendapatkan garis lurus terbaik sebagai perwakilan dari data-data yang kita miliki. Nah, bentuk umum dari persamaan garis ini adalah Y sama dengan AX tambah B, di mana dalam metode kuadrat terkecil, A dan B ini merupakan sebuah konstanta. Untuk mendapatkan nilai A dan nilai B, kita menggunakan rumus, di mana untuk mendapatkan nilai A, kita menggunakan rumus A sama dengan sigma X dikali Y dikali N, dikurang sigma X dikali sigma Y per sigma X kuadrat dikali N, dikurang sigma X kuadrat. Untuk mendapatkan nilai B, rumusnya adalah B sama dengan sigma X kuadrat dikali Y dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma X kali Y per sigma X kuadrat dikali N dikurang sigma X kuadrat. Baiklah, kita langsung ke contoh penggunaannya saja. Di sini saya sudah menyediakan kedua variabel yaitu X dan Y berserta nilai-nilainya, dan saya juga sudah memplotnya dalam suatu grafik. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y dari data-data X, Y yang sudah kita ketahui tadi. Dan kita juga harus mengetahui jumlah-jumlah dari masing-masing X, Y kuadrat, X, Y kuadrat, dan X kali Y ini. Untuk apa ini diketahui? Karena ini memudahkan kita dalam menyubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Di mana rumus untuk mencari A tadi sudah kita katakan bahwa rumusnya adalah seperti ini. Sigma X dikali Y ini nilainya adalah 125,27. Nilai N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data itu adalah 6. Kita bisa lihat sesuai dengan data yang kita buat tadi, banyaknya datanya 6, sehingga kita isikan dengan 6. Sigma X ini nilainya adalah 20,8 dan sigma Y nilainya 28,7. Sigma X kuadrat nilainya itu adalah 93,1 dan N-nya tadi sudah kita katakan bahwa N-nya itu banyaknya data sebesar 6 dan sigma X terakhir itu adalah 20,8. Sehingga ketika kita substitusikan
rumus-rumusnya ini ke dalam nilai-nilai yang sesuai, maka diperoleh seperti ini. Dan ketika kita sudah mengoperasikan nilai-nilainya, didapatkan konstanta A itu sebesar 1,23. Nah, untuk mendapatkan nilai B sudah dikatakan rumusnya di slide sebelumnya, yaitu B sama dengan seperti ini. Nah, kita masukkan lagi nilai-nilainya yang sesuai dengan nilai-nilai pada tabel. Seperti sigma x kuadrat ini sebesar 93,1, y-nya sebesar 28,7, sigma y-nya sebesar 28,7, sigma x-nya sebesar 20,8, sigma x kali y-nya sebesar 125,27, sigma x kuadratnya sebesar 93,1, n-nya itu sebesar 6, dan sigma x-nya sebesar 20,8. Nah, ketika kita sudah mensubstitusikan semua nilai-nilai yang perlu diketahui, didapatkanlah seperti ini. Dan ketika kita sudah mengoperasikan semuanya sesuai dengan operasinya, didapatkan konstanta dari B ini sebesar 0,53. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari konstanta A dan konstanta B, sehingga didapatkan persamaan garis lurus atau garis lurus yang terbaik untuk mewakili data kita itu adalah Y sama dengan 1,23X ditambah 0,53. Ini didapatkan dari mana? Seperti yang kita bilang tadi, bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan AX tambah B. Kita sudah mencari serta kita sudah mendapatkan juga nilai dari A dan B, sehingga kita tinggal mensubstitusikan saja dalam persamaan garisnya. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Nanti persamaan garis Y sama dengan 1,23X tambah 0,53 ini akan membentuk suatu garis lurus seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang koefisien korelasi atau correlation coefficient, di mana koefisien korelasi adalah pengukuran korelatif dari kekuatan atau strength, arah atau direction dari hubungan linear antara dua variabel. Nah, misalnya kita mempunyai dua variabel nih, ada A dan B. Jika variabel A naik, maka B juga ikut naik, atau jika variabel A ini naik, B-nya itu turun. Dimana di sini di yang bagian pertama A naik B naik ini dia arahnya sama, dan ketika A naik ini ya B turun, ini berarti arahnya berbeda. Di sini kita membicarakan tentang apa? Kita membicarakan tentang arah atau direction. Nah, untuk kekuatan itu seperti apa? Kekuatan itu membicarakan seberapa pasti A naik ketika B naik, atau seberapa pasti B-nya turun ketika A naik gitu. Baik, jadi sebenarnya koefisien korelasi ini secara umum membicarakan tentang hubungan linear antara dua variabel, di mana rentangnya itu antara -1 dan 1. R lebih besar sama dengan -1 atau R lebih kecil sama dengan 1. Jika nilai R-nya itu lebih kecil sama dengan 1, berarti dia mempunyai hubungan perfect positive linear relationship. Contohnya seperti apa? Ini seperti ini, yaitu ketika variabelnya 1 itu, variabel pertamanya itu naik, maka variabel keduanya juga harus naik gitu. Jadi dia mempunyai hubungan yang positif, hubungan linear yang positif. Oke. Selanjutnya ketika dia nilainya -1 lebih besar sama dengan -1, maka hubungannya ini perfect negative linear relationship. Contohnya seperti ini, ketika variabel pertama naik, maka variabel yang kedua itu turun, atau ketika variabel pertama itu turun, maka variabel kedua itu naik. Nah, tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya itu dia 0 ya. 0 ya. Antara 1 dan -1 itu adalah 0. Jadi kalau misalnya dia bernilai 0, apa hubungannya? No relationship, atau tidak mempunyai hubungan. Misalnya variabel pertamanya naik, variabel keduanya dia diam aja gitu, atau yang lain sebagainya. Jadi dari semua percakapan kita mengenai koefisien korelasi ini didapatkan kesimpulan bahwa semakin mendekati positif 1, semakin kuat hubungan positif antara dua variabel. Semakin mendekati negatif 1, semakin kuat hubungan negatif antara dua variabel. Semakin mendekati 0, semakin lemah hubungan antara dua variabel. Saya di sini membicarakan langsung kepada grafiknya nih. Nah, kalau tadi yang pertama yaitu korelasinya itu dia positif. Tadi kita sudah katakan kalau positif dia kedua variabelnya naik. Nah, seperti ini. Satu naik, yang satu juga naik seperti ini. Nah, dia akan membentuk garis lurus yang seperti ini. Kita katakan nilai dari R dari persamaan yang ini
itu adalah R sama dengan positif 0,7. Kita petakan bahwa positif 0,7 ini mendekati 1. Kecil dari 1 ya. 0,7 ini nilainya kecil dari 1. Positif 0,7 itu lebih mendekati ke 1, sehingga korelasinya itu bernilai positif. Contohnya apa? Contoh yang seperti ini dalam penelitian misalnya hubungan antara nilai ujian dan jam belajar. Jadi ketika jam belajar seorang siswa misalnya ditambah, maka nilai ujiannya pasti akan semakin bagus. Oke? Jadi dia terdapat korelasi positif, karena jika keduanya variabel satu naik, maka variabel kedua juga ikut naik, seperti itu. Oke, yang kedua ini kita akan membahas tentang korelasi yang negatif. Variabel A dia turun, variabel B juga turun, maka didapat persamaan garis gambar dari garis lurusnya seperti ini, ditunjukkan dengan garis yang warna ungu. Nah, selanjutnya misalnya itu nilai R-nya itu minus 0,8. Nah, dari mendekati min 1, mendekati 0 atau mendekati positif 1, minus 0,8 ini akan jauh lebih mendekati minus 1 ya. Nilainya itu lebih besar dari minus 1. Nilainya lebih besar dari minus 1. Tadi kita sudah katakan jika nilainya itu lebih mendekati dari minus 1, berarti korelasinya bernilai negatif. Contohnya dalam suatu penelitian apa? Peneliti ini ingin meneliti tentang kesalahan seorang siswa dengan jam latihan seorang siswa. Nah, ketika jam latihan seorang siswa itu ditambah, maka kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan oleh seorang siswa itu akan berkurang. Seperti itu, makanya dia korelasinya negatif, karena satu variabel yang pertama dia naik, variabel yang kedua dia turun. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga ini kita akan membahas tentang korelasi yang 0 ya, dimana R-nya itu akan sama dengan 0. R sama dengan 0. Jadi kita sudah katakan jika R sama dengan 0, dia tidak mempunyai hubungan ya, no relationship. Contohnya apa? Contohnya itu kebersihan dengan jam tidur. Nah, jika jam tidur seseorang ditambah atau jam tidur seseorang dikurang, itu tidak akan mempengaruhi kebersihannya gitu. Jadi tidak ada hubungan antara jam tidur dengan kebersihan. Maka relasinya nilai R-nya sama dengan 0, atau dia itu tidak mempunyai korelasi. Perfect correlation linear positive itu grafiknya akan seperti ini. Jadi nanti terdapat titik-titik tepat di garis ini. Nah, begitu juga dengan ini tadi apa? Ini tadi perfect positif. Nah, kalau misalnya perfect negatif, dia akan grafiknya seperti ini, dia menurun. Nah, nanti ada titik. Ini tadi perfect negatif, oke? Baik, kita sekarang akan berlanjut pada tabel ANAVA. Untuk pengisian kolomnya itu ada SV, DB, JK, RK, dan F. Untuk pengisian barisnya itu ada SV A, B, AB, sesatan, dan total. Nah, nilai-nilainya nilai-nilai dan rumus-rumusnya sudah dijelaskan dalam PPT ini. Kita bisa sama-sama membacanya. Oke, lanjut aja langsung ke contoh kasus. Oke. Contoh kasusnya itu seorang eksperimenter ingin mengetahui pengaruh 3 material A pada 3 tingkat temperatur B 15, 70 dan 125 derajat M. Karena tidak setiap faktor diambil replikasi dengan jumlah yang sama, maka digunakan rancangan dengan jumlah data pada tiap sel tidak sama. Data seperti tabel di bawah ini. Nah, datanya seperti tabel di bawah ini. Nah, datanya seperti ini. Material 1, 2, 3, temperaturnya 1, 2, 3. Oke, sudah dijelaskan juga dan diberikan nilai-nilai sesuai dengan yang diketahui. Oke. Bagaimana hasil dari tabel ANAVA-nya? Hasil dari tabel ANAVA seperti ini ketika kita sudah memasukkan sesuai dengan rumus-rumusnya. Ya, A-nya itu, DB-nya 2, JK-nya 7811,6, RK-nya 3905,8 dan lain sebagainya. Nah, untuk A-nya itu kesimpulannya apa? Ditolak. Untuk B-nya kesimpulannya di apa? Ditolak juga. AB itu kesimpulannya di apa? Diterima. Maka apa kesimpulannya? Ada pengaruh faktor A material terhadap daya hidup baterai, dan ada pengaruh faktor B temperatur terhadap daya hidup baterai.
Tidak ada ketergantungan pengaruh faktor A material dan B terhadap daya hidup baterai. Nah, jadi seperti ini tabel ANAPA, dia menjelaskan tentang beberapa hal-hal yang sebagai poin-poin untuk mencari kesimpulan. Selanjutnya, kita akan membahas pemeriksaan sisa atau residu. Ada pengertian, tujuan, jenis, dan juga langkah. Yang pertama adalah pengertian residual. Residual adalah selisih dari Y observasi dengan Y prediksi. Adapun tujuan dari pemeriksaan residual adalah untuk melihat kelinearitasan suatu data. Baiklah teman-teman, yang kedua ada jenis residual. Dari plot berikut kita dapat melihat bahwa jarak vertikal di dalam plot ini dikenal sebagai residual. Untuk poin data di atas garis disebut dengan residu positif, dan untuk titik data di bawah garis disebut dengan residu negatif. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Adapun langkah yang pertama adalah kita mencari data kuantitatif yang menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel. Pertama, menentukan mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y. Contoh datanya pada slide berikut antara banyaknya bensin dalam liter dan jarak maksimal. Dalam hal ini kita misalkan banyaknya bensin sebagai variabel X dan jarak maksimal sebagai variabel Y. Nah, langkah keduanya adalah kita membuat persamaan garis regresinya. Berdasarkan tabel sebelumnya, kita membuat tabel berikut dengan menambahkan baris X dikali Y, di mana variabel X kita kalikan dengan elemen variabel Y. Dan juga kita menambahkan baris untuk X kuadrat, di mana elemen setiap variabel X kita kuadratkan. Nah, dari data di atas kita bisa melihat bahwa sigma X adalah 29, sigma Y adalah 155, sigma XY adalah 911,25, sigma X kuadrat adalah 183,5, X barnya adalah sigma X per N yaitu 4,8, dan Y barnya adalah sigma Y per N yaitu 25,8. Selanjutnya kita mencari nilai B, A, dan juga selanjutnya persamaan garis regresinya. Adapun rumus persamaan garis linear itu adalah Y bar sama dengan A ditambah B X bar. Kita mencari B, rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X1 X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Kita memasukkan nilai X dan Y-nya menjadi B sama dengan 6 dikali 911,25 dikurang 29 dikali 155 per 6 dikali 183,5 dikurang 29 kuadrat. Maka B-nya adalah 5.467,5 dikurang 4.495 per 1.101 dikurang 841. Kita perolehlah nilai B-nya adalah 3,74. Maka kita memasukkan nilai A berdasarkan rumus persamaan garis linear. A adalah Y bar dikurang B X bar. Kita memasukkan nilai Y barnya tadi 25,8 dikurang nilai B-nya 3,74 dikali X barnya 4,8. Maka kita peroleh nilai A adalah 7,84. Maka persamaan garis regresinya kita peroleh Y aksen sama dengan A tambah BX. Y aksen sama dengan 7,84 ditambah 3,74X. Adapun langkah ketiga adalah kita menggambar scatter plot dan garis regresinya. Nah, grafik kita bisa melihat gambar scatter plot pada PPT berikut. Grafik tersebut menggambarkan data tentang pengaruh banyaknya bensin
terhadap jauhnya jarak tempuh yang diplotkan disertai dengan garis regresinya. Setelah kita memasukkan nilai X dan Y pada tabel sebelumnya, maka kita bisa menggambar scatter plot. Maka kita perolehlah titik-titik pada scatter plot berikut. Selanjutnya kita mencari residual dan menulisnya pada tabel. Rumus residual yaitu Y dikurangi Y aksen, maka Y aksen adalah 7,84 ditambah 3,74X. Yang pertama, untuk X-nya 5 dan Y-nya 37,5, maka Y aksennya adalah 7,84 ditambah 3,74 dikali 5, maka Y aksennya adalah 26,54. Nah, kita masukkan ke dalam rumus residual tadi, yaitu Y dikurangi Y aksen, maka nilai residualnya adalah 37,5 dikurang 26,54 menjadi 10,96. Demikian juga untuk nilai X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 20. Kita mencari nilai Y aksennya dengan persamaan yang sebelumnya, yaitu 7,84 ditambah 3,74 dikali 4. Maka kita peroleh Y aksennya adalah 22,8. Sehingga kita peroleh nilai residualnya adalah 20 dikurang 22,8 menjadi min 2,8. Demikianlah seterusnya untuk nilai X dan Y. Kita menggunakan rumus residual seperti ini. Maka kita perolehlah seperti pada tabel, nilai residual untuk X-nya 2, Y-nya 15 diperoleh residual 0,32. Untuk nilai X-nya 8 dan Y-nya 35 kita peroleh residual min 2,76. Untuk X-nya 1,5 dan Y-nya 10 kita peroleh nilai residualnya min 3,45. Langkah keempat adalah analisis residual. Residual dibuat scatter plot. Sama seperti yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa untuk nilai X-nya 8,5, maka Y-nya 37,5, dan kita perolehlah nilai residualnya min 2,13. Kita bisa melihat dan menganalisis nilai residual dari setiap nilai X dan Y seperti pada tabel berikut ini. Maka yang menjadi kesimpulannya adalah jika plot berada di sekitar sumbu X, maka hubungan Y dan Y adalah linear. Sedangkan jika plot tersebar dan tidak memusat, maka hubungan X dan Y adalah tidak linear. Poin yang ketiga adalah untuk melihat adanya outlier atau tidak dari data residual bisa menggunakan box plot. Intinya adalah hubungan antara variabel X dan variabel Y tidak linear karena plot dari residual tidak memuat di sekitar sumbu X.